Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ramadan Sudoro dengan NIM 2005030310061. Program studi perbankan syariah akan mempresentasikan tentang jawaban saya dari soal ujian akhir semester pengantar manajemen. Pertanyaan nomor 1. Sebuah perusahaan mainan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran baru yang dianggapnya potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Di saat yang bersamaan, perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu mainan anak-anak, snack anak-anak, dan pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi yang seperti apa yang cocok untuk perusahaan itu? Gambarlah dengan jenis struktur organisasi yang Anda maksud. Baik, menurut saya, bagi saya struktur organisasi yang cocok yaitu struktur organisasi matriks. Menurut Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan, organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang, dan hubungan pekerjaan, garis perintah, dan tanggung jawab tentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari 2 atau lebih struktur organisasi, seperti struktur fungsional dan struktur organisasi proyek. Bisa juga dengan penggabungan struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional. 2 tipe organisasi ini dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kesiapan, dan juga cepat dalam adaptasi pasar. Terlebih lagi, struktur ini dapat merespon pelanggan maupun pasar dengan cepat dalam memproduksi produk baru. Jadi seperti ini gambaran dari struktur organisasi matriks. Yang pemimpin tertingginya yaitu presiden direktur, diikuti oleh di bawahnya manajer departemen teknis, manajemen departemen produksi, manajemen departemen pembelian, manajemen departemen administrasi, dan lain-lain. Dan juga ada manajer tentang proyek-proyek yang disusun oleh perusahaan ini. Jadi menurut saya, struktur organisasi matriks cocok untuk diterapkan dalam perusahaan ini, sebab perusahaan memiliki 2 rencana besar, yaitu menambah masa pasar dengan menambah cabang tadi di Malang dan Surabaya, serta menambah produk, yaitu produk tadi. Dengan itu, proses rencana itu bisa lebih mudah terrealisasi. Bagian produksi dan pemasaran akan mampu beriringan dalam proses produksi hingga ke tangan konsumen. Di sisi lain, spesifikasi pekerja dalam struktur organisasi ini lebih jelas, meskipun agak rumit karena kebanyakan bagian-bagian dalam strukturnya. Struktur organisasi seperti ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan besar seperti Wings Group. Baik, saya lanjut pertanyaan yang kedua. Pembuatan keputusan yang sulit terkadang datang ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Saat Anda melakukan pekerjaan, tidak jarang Anda mengalami situasi di mana Anda telah mengambil keputusan yang buruk, walaupun Anda dan tim telah bekerja keras mengumpulkan fakta dan melakukan analisis. Anda mungkin merasa kecewa karena telah gagal melakukan kewajiban Anda.
Namun, sebagai seorang pemimpin, Anda diharap untuk mencari cara mengatasi masalah pengambilan keputusan tersebut. Apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan yang buruk? Mengapa manajer yang baik terkadang kala membuat keputusan yang salah atau keputusan yang buruk? Bagaimana manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan? Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan ini bisa juga berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Menurut saya, dari pengertian itu, saya berpendapat bahwa seorang manajer bisa saja mengambil keputusan yang salah ataupun buruk. Keputusan yang salah bisa berasal dari kurang siapnya manajer dalam mengambil keputusan, seperti manajer itu tidak memperhitungkan secara matang-matang tentang konsekuensi yang lahir setelah keputusan itu, atau manajer tidak menghiraukan dan meremehkan pendapat-pendapat dari orang lain. Sedangkan keputusan yang buruk berasal dari manajer yang mengambil keputusan saat sedang emosi, dan bisa juga manajer mengalami tekanan sehingga tidak bisa berpikir jernih. Jadi yang membedakan itu, keputusan yang salah belum tentu keputusan itu buruk, tapi keputusan yang buruk itu sudah pasti keputusan itu salah. George R. Terry menjelaskan dasar dari pengambilan keputusan. Menurutnya ada 5 tentang dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intuisi. Intuisi yaitu pengambilan keputusan berdasar intuisi. Intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Nomor 2 yaitu pengalaman. Pengalaman adalah suatu kejadian yang memberi manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka akan memperkirakan keadaan sesuatu. Yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta yaitu pengambilan keputusan yang berdasar data dari fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Selanjutnya, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Selanjutnya, berikut ini beberapa cara meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan.
yang dilansir oleh Forbes. Yang pertama, mampu meninggalkan ego dan emosi. Yang kedua, tidak pernah menunda-nunda. Yang ketiga, selalu memiliki rasa penasaran. Yang keempat, mendefinisikan setiap permasalahan. Dan yang terakhir, mengevaluasi kembali situasi. Seorang manajer mempunyai tanggung jawab yang besar atas organisasinya. Organisasi akan berjalan dengan lancar apabila manajer mampu menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang baik. Keputusan yang telah diambil dapat dievaluasi kembali dengan memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen. Karena dengan demikian mereka dapat melakukan pengendalian atas kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Kita lanjut ke nomor 3. Anda baru saja bekerja sebagai supervisor baru di sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang dimiliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Menurut Siagian, manager skill atau kemampuan manajerial adalah keahlian menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik. Kemampuan manajerial sangat berkaitan erat dengan manajemen kepemimpinan yang efektif, karena sebenarnya manajemen pada hakikatnya adalah masalah interaksi antara manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai perilaku memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu, terutama pada bawahnya, agar dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat yang tinggi untuk kepentingan organisasi. Menurut saya, kemampuan manajerial yang baik yaitu mampu menempatkan setiap individu pada tempatnya sesuai dengan kemampuannya. Dengan menempatkan individu pada keahliannya masing-masing, maka tim atau organisasi tersebut akan melaksanakan pekerjaan dengan senang hati dan ikhlas, tanpa ada beban. Sebagai manajer yang memiliki tanggung jawab besar kepada atasan ataupun bawahan, kita juga dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa menginspirasi dan memotivasi dalam teamwork, serta meningkatkan komunikasi antar individu dalam tim tersebut. Menurut Salomon dan Short mengungkapkan 3 kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola keberagaman, yaitu meningkatkan akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok pekerja yang berbakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan bisnis adalah kemampuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi orang-orang yang berbakat. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Inti dari inovasi adalah menjadi baru dan berbeda. Suatu budaya organisasi yang terbuka terhadap keberagaman atau perbedaan akan menghasilkan lebih banyak ide-ide daripada organisasi yang memiliki budaya yang hanya berdasar kepada persamaan. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Membina hubungan yang kuat dengan pelanggan juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi keberhasilan bisnis. Ketika pelanggan dan bisnis menjadi global, maka investasi untuk penelitian, pengembangan, dan manufacturing juga harus menjadi global untuk mendapatkan kredibilitas
dari pelanggan. Baik, soal yang terakhir, nomor 4. Mencuatnya kasus first travel menjelang musim haji 2017 cukup mencoreng dunia usaha travel haji dan umroh di Indonesia. Banyak yang mengkaitkan kasus ini dengan gaya hidup mewah pemilik first travel. Gaya hidup mewah tim manajemen first travel menjadi sorotan publik dengan didasari dugaan bahwa kesanalah dana haji dilarikan. Ada juga yang berhipotesa bahwa first travel menerapkan skema Ponzi karena biaya layanan yang ditawarkan murah. Investasi yang salah untuk memutar dana di tengah rai juga menjadi salah satu penyebab masalah. Di tengah penggunjingan hangat tentang kasus ini, ada pertanyaan penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian pelaku usaha, khususnya pemilik atau pengelola bisnis travel haji dan umroh. Apa yang salah dari pengelolaan dana jamaah di first travel dan bagaimana agar perusahaan-perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah serupa? Menurut Erlina SE, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yang meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Dan menurut saya, para pekerja dari bisnis travel itu tidak melaksanakan manajemen dari fungsi keuangan dengan baik seperti pada teori di atas. Jadi mereka tidak mampu mempertimbangkan dan mengatur antara dana yang diperoleh dari customer dengan membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan customer. Contoh pada kasus tadi, diterapkannya skema Ponzi dengan memurahkan biaya layanan yang ditawarkan. Bisnis ini menekan biaya umroh sehingga pada paket yang ditawarkannya biaya tiket pesawat bisa ditekan dengan mencharter satu pesawat sekaligus. Namun hal ini cukup berisiko karena bisa jadi jumlah jamaah yang bisa diberangkatkan tidak sepadan dengan biaya yang sudah dikeluarkan di awal. Jika manajemen perusahaan tidak dikelola dengan baik dan hati-hati, bisa jadi keuangan perusahaan tersebut jebol. Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan kredibilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu dalam penekanan. Berikut merupakan prinsip-prinsip di dalam manajemen keuangan. Yang pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dalam mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran output atau antara daya dan hasil.
Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan perbandingan tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Sekian presentasi jawaban soal ujian akhir semester pengantar manajemen dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.